Pernah nggak sih ngerasain jantung deg-degan, telapak tangan keringetan, cuma gara-gara kepikiran harus ngomong di depan banyak orang? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar rasa takut itu dan kita ubah jadi senjata paling ampuh di atas panggung. Oke, buat ngebayangin seberapa umumnya rasa takut ini, coba deh kita mulai dari satu pertanyaan yang cukup mengejutkan ya. Ada sesuatu yang ditakuti sama hampir sepertiga populasi, bahkan lebih dari kematian itu sendiri. Kira-kira apa ya? Yap, jawabannya seperti yang bisa kita lihat adalah berbicara di depan umum. Sebuah survei dari Chapman University di tahun 2016 nemuin fakta yang luar biasa ini. Kebayang nggak aktivitas buat nyampein ide itu bisa lebih menakutkan daripada akhir dari segalanya? Ini nunjukin banget seberapa kuatnya cengkeraman rasa cemas ini ke kita. Nah, rasa mules di perut, kikiran yang tiba-tiba ngeblank, itu semua gejala dari yang namanya glossophobiya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih rasa takut ini tuh umum banget dan apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri kita pas ngadepin situasi ini? Padahal ya, kalau kita pikir-pikir, public speaking itu kan intinya cuma proses komunikasi. Simple kan kedengarannya, tapi di balik kesederhanaan itu ada rasa takut yang mendasar soal dihakimi, ditolak, atau bahkan gagal. Jadi kenapa ya kegiatan yang sebenarnya mendasar banget ini bisa kerasa begitu mengancam? Rasa takut ini tuh sebenarnya bukan satu monster besar yang nggak kelihatan bentuknya. Tapi, ini tuh kumpulan dari beberapa iblis kecil yang spesifik yang gangguin pikiran kita. Nah, dengan ngenalin dan ngasih nama ke iblis-iblis ini, kita bisa mulai ngelawan mereka satu persatu. Nah, ini dia nih 5 iblis yang paling sering nongol. Mulai dari rasa kurang percaya diri yang suka bisikin kita, kamu nggak cukup baik, sampai rasa gugup yang bikin suara kita jadi getar. Bahkan hal-hal yang kelihatannya sepele kayak postur tubuh yang jelek atau kebanyakan ngomong atau itu bisa ngurangin banget dampak dari pesan yang mau kita sampaikan. Tujuan kita semua kan pengennya bisa pindah dari yang tadinya digambar kiri, ngerasain cemas, pengen ngumpet, ngerasa sendirian, jadi kayak yang digambar kanan, di mana kita nggak cuma bertahan, tapi benar-benar punya kekuatan, terkoneksi sama audiens, dan pastinya percaya diri. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa pindah dari kiri ke kanan? Senjata pertama kita, yang paling dasar dan paling kuat buat ngelawan rasa takut, itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Persiapan yang matang. Ada kutipan klasik yang pas banget nih buat ini. Rasa cemas itu seringnya datang dari hal-hal yang nggak kita ketahui. Nah, dengan perencanaan yang baik, kita bisa ngambil alih kendali, ngurangin ketidakpastian, dan ngebangun fondasi percaya diri jauh sebelum kita naik ke atas panggung. Cara persiapannya gimana? Ada kerangka yang gampang banget diingat. 5W plus 1H. Coba deh jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa sih isi materinya? Siapa yang bakal dengerin? Di mana lokasinya? Dengan ngejawab ini semua, kita seolah-olah lagi ngebangun benteng yang kokoh. Jadi kita bakal ngerasa jauh lebih siap dan gak gampang goyah. Oke, kalau persiapan konten udah beres, sekarang kita masuk ke bagian penyampaiannya. Ada satu framework yang keren banget, namanya 3V, yang mecah komunikasi jadi 3 bagian utama. Paham sama konsep ini, jadi kunci buat memaksimalkan dampak kita ke audiens. Nah, ini nih bagian yang sering banget bikin orang kaget. Menurut riset, ternyata apa yang kita omongin itu bukan bagian terbesarnya. Faktanya, kata-kata yang kita ucapkan itu cuma puncak dari gunung es komunikasi. Verbal atau kata-kata yang kita pilih itu cuma nyumbang 7% dari persepsi audiens. Kecil banget kan? Ini bukan berarti kata-kata nggak penting ya. Tapi ini artinya, kejelasan dan keringkasan itu jadi kunci. Makanya sering ada nasihat, sedikit itu lebih baik. Fokus aja ke pesan inti yang paling kuat. Berikutnya adalah vokal. Ini porsinya 38%. Anggap aja ini kayak musik dari ucapan kita. Bayangin deh kita ngomong, saya semangat banget. Tapi nadanya datar dan lemes. Pasti aneh kan? Pesan vokal kita itu bakal selalu lebih kuat daripada pesan verbalnya. Slide ini contoh yang sempurna banget soal kekuatan vokal. Cuma gara-gara satu jeda atau koma, artinya bisa beda total. Di kalimat pertama, tikusnya yang mati. Di kalimat kedua, malah kucingnya yang mati. Itulah hebatnya sebuah jeda. Dan ini dia juaranya, yang porsinya paling gede, 55%. Visual. Apa yang audiens lihat dari kita, postur tubuh kita, kontak mata, gerakan tangan, itu ngomong lebih kenceng daripada apapun yang keluar dari mulut kita. Bahasa tubuh kita itu cerita utamanya.
Nah, biar visual kita kelihatan lebih meyakinkan, coba deh hindari kebiasaan-kebiasaan ini. Tangan di saku atau di belakang punggung itu bisa bikin kita kelihatan nutup diri atau nggak jujur. Sebaliknya, postur yang tegap dan terbuka itu nunjukin rasa percaya diri dan keterbukaan. Oke, kita udah punya bekal persiapan dan ngerti soal 3V. Sekarang, kita fokus ke bagian yang paling krusial dari sebuah presentasi, pembukaan dan penutupan. Kenapa? Karena ini adalah dua momen yang paling bakal diingat sama audiens. Ingat, kita cuma punya waktu sekitar 1 menit. Di 60 detik pertama itu, penonton secara nggak sadar bakal nentuin, orang ini pantas didengerin nggak ya? Kesan pertama ini penting banget buat nentuin mereka bakal merhatiin kita atau malah bengong. Biar bisa langsung nangkep perhatian mereka, kita bisa pakai salah satu dari 4 cara jitu ini. Kita bisa kasih mereka data yang mengejutkan, pancing rasa penasaran mereka dengan pertanyaan, kasih kutipan yang inspiratif, atau ajak mereka masuk ke dalam sebuah cerita. Nah, buat penutup, biar presentasi kita nempel terus di ingatan mereka, ada 3 cara keren. Kita bisa ulas lagi poin-poin utamanya, kasih 1 kalimat penutup yang ngena banget, atau yang paling powerful, kasih call to action. Ajak audiens buat ngelakuin sesuatu abis dengerin kita. Jadi, panggung itu udah nungguin kita. Dengan persiapan matang dan pemahaman soal cara berkomunikasi secara visual dan vokal, kita semua bisa kok melangkah dari yang tadinya takut jadi penuh percaya diri di depan banyak orang. Dan terakhir, coba deh kita renungin kutipan ini. Public speaking itu bukan bakat lahir, tapi sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Kalau hari ini kita masih ngerasa nggak bisa, itu artinya waktunya buat belajar. Dan nanti, kalau kita udah bisa, itu giliran kita buat ngajarin dan ngasih inspirasi ke orang lain. Panggung itu milik Anda.